Itulah saya bilang tadi, Iya. kalau handphone muncul di negara kita, Iya. itu berdasarkan dari saya juga. Awal-awalnya. Oh begitu ya? Iyo. HP itu dari Om. Dari saya. Jadi Jepang, Kanada. Iya dari saya. Daripada kepentingan pribadi di atas di atas kepentingan pribadi ya. Oh jadi kepentingan umum pribadi di atas kepentingan umum. Atau Ya. kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, sama. Oh sama atau beda? Bedanya kalau kebalik saja pengertian. Oh begitu ya? Iya. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Iya. atau kepentingan pribadi di atas kepentingan umum? Mana yang betul? Di atas kepentingan pribadi, kepentingan umum yang diutamakan. Oh. Tuh, UNTAD, Universitas Tadulako, dari saya. Bea cukai, dari saya. Bukan doang, perusahaan semua itu yang ada, dari saya semua. Lawan Orde Baru. Membangkitkan Orde Baru. Kan di zaman itu kan Orde Ini obrolan kita yang kemarin dari seri pertama, kita lanjutkan di seri kedua. Ya. Kemarin kita ngobrol itu terputus di Kulawi. Opa di Kulawi ya? Ya. Bukan? Kulawi. Bukan di Ya, sudah di Talise. Kulawi. Ya, tapi kita mulai Kembali ke Talise. Tapi kita mulai dari Talise, dari Kalimantan, Opa Oleng di Talise, Talise. ya? Ya. Betul. Ya. Nah, Nah, di sana berapa lama, tinggal di mana, dan apa yang dilakukan? nah itulah saya bilang yang lalu. Minum apa ya? Ya, Bismillah. itu yang lalu yang saya bilang Paham. bahwa setiba di sana saya bikin bangunan. Ya. Tinggal, sementara saya bikin kegiatan cari ikan di laut. Ya. Di sana bahwa ternyata daerah kita ini soal ikan memang parah, bukan tempat ikan. Jadi nyatanya ini daerah ini kan bukan memang tempat nelayan, memang Ya. ikannya susah. Memang hanya selat saja. Yang pertama dia kurang ikan juga daerah ini. Menurut saya waktu saya mulai cari ikan, saya lihat pasarnya. Kenyataannya kan pasar di atas gunung, jauh dari Kuala, yang bisa membawa anyer ikan ke laut. Kan begitu. Kalau pasar mungkin ada dibikin di pinggir laut atau Kuala, air kan anyer dia ke laut, pasti ada ikan. Tapi karena tidak, memang sulit. Berarti tinggal di Talise itu berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Iya, baru Lalu ke Kulawi. pekerjaan sambil Mencari ikan. mencari ikan. Ya. Ikan itu dimakan sendiri atau dijual? Dimakan sendiri. Iya. Kenapa tidak? Kan lebih praktis makan di warung, karena Opa kan dari Kalimantan. Yang sebenarnya begitu, tapi ini daerah ini kan kita belum tahu situasi awal mulanya. Kan Opa banyak uang, bawa uang berapa? 20-an juta. 20-an Habislah juta. 1 juta di Kalimantan. Iya. Ya? 1 juta Beli belanja. segala Ya, belanja. Tinggal 19 juta. Kan 19 juta di tahun itu, di zaman itu, di Iya. era itu banyak sekali. Banyak sekali, memang banyak Kenapa sekali. tidak belanja? Nasi mungkin warung makan di Kota Palu itu Murah sekali. mungkin sekitar 5 ribuan. Iya, 3 itu sudah lebih malah kalau kita pakai 5 ribuan. Itu Oh, sudah banyak sekali. Kira-kira kalau kita pakai 5 ribuan di tahun sekarang, waduh, berapa ratus ribu itu. Cuman ada itu ya, orang punya pertama juga datangnya dari seni lagi. Kalau orang tidak berseni, yang tidak bermaksud bagus, atau hanya memang khusus hanya berusaha, mungkin tidak seperti saya. Ini kan melihat situasi. ya, Pertama kita mempelajari daerah. ya. Walaupun Satu kita minum, walaupun kita punya segala, kalau tidak pernah mengenal daerah yang kita mau tempati, sia-sia. Karena pasti kan kita ada berak kiri kanan. Bukti nyata di zaman sekarang. Karena main masuk, punya modal, bikin usaha, dan segala tanpa mengenal situasi. Itu kan biasanya mereka gagal, salah memsalahkan, bayar membayar pada bertugas.
yang tidak terarah. Akhirnya kan konflik sendiri. Nah saya lain, tidak mau saya begitu. Itulah dibilang maksud dan tujuan dalam pendidikan. Kalau orang tidak berpendidikan itu biasa terjadi sekarang. Atau dia berpendidikan tetapi tidak matang. Maka itu karena lulus sarjana apa segala. Betul. Akhirnya kedabrak kiri kanan. Salah lingkungan lah. Jadi Opa ini nama aslinya Yang Maha Esa ya? Yang Maha Esa, nama aslinya. Ya itu, saya berangkat ke Kulawi. Berangkat ke Kulawi itu niatnya apa? Nah Tujuannya ini apa? usaha tadi yang kita bilang tadi. Tadinya kan saya rencana beli kayu. Dengan uang Dengan modal kita. modal yang 19 juta itu. Iya. Ternyata sampai di sana mereka bilang daerah ini luas. Ya, ya. Masyarakatnya susah. Ya. Ya, tanpa mereka sadari bahwa itu sudah laporan. Hmm. Jadi saya bilang pakai otak. Dia bilang, oh kalau begitu saya mau lihat pakai otak. Uang tadinya mau bikin usaha. Yang dimaksud dengan tadi lawan bicaranya siapa? Saya mau lihat. Anggota. Anggota dari Kepolisian, Hankam, di mana? Di Kulawi. di Kulawi. Jadi dari Talise, terus berangkatnya dari mana? Dari Masomba berangkat ke Kulawi. Oh dulunya Mas Somba itu terminal Terminal pedesaan. terminal besar. Iya, maupun antar provinsi. Antar provinsi, antar kabupaten ya. Iya, itu Masomba umumnya di sana. Oke. Gitu. Jadi sampai di Kulawi di desa apa itu? Desa Bola Papu, Kecamatan Bola Kulawi. Desa Bola Papu, Kecamatan Kulawi. Tinggal di mana? Berapa lama? Apa yang dikerjakan di sana? Selama di sana saya menginap di rumah kepala desa sana. Iya. Saya tinggal dengan orang, sementara saya melihat kehidupan mereka memang jelas bahwa memang susah, sangat susah. Soal makan namanya di desa. Iya, iya. Tetapi soal pembelanjaan dana untuk belanja memang parah. Mau pergi sekolah saja kan jual beras dulu. Itu toh Iya. bagi orang yang ada kelebihan, kebun besar misalnya. Atau yang ada dan yang tidak kan memang tidak bisa. Ada yang masih pakai baju kulit kayu. Jadi selama di Kulawi berapa lama itu? Selama Itu di Kulawi tahun 86. ya. Kira-kira ada 2 bulan kita di Kulawi, kita berangkat ke Palolo. Nah, di Palolo, begitu juga kita bersama orang Kulawi. Ya. Kerja di Palolo, menambang. Iya. Karena susah kan, jadi memberi semangat, spirit secara langsung. Iya. Di sana saya ketemu dengan kepala kehutanan. Di tengah hutan rimbah, dongi-dongi, saya ketemu dengan kepala kehutanan. Bukannya jauh jarak antara Dongi-Dongi dengan Kulawi? Jauh. Jadi Maka Opa itu dari Kulawi kita berangkat ke Palolo. menjelajah Iya. lewat darat atau lewat hutan? Lewat darat. jalan. Lewat darat. Lewat. Iya, maksudnya lewat jalan yang sudah. Iya, sudah ada Atau jalan lewat- kendaraan. Sudah ada jalan kendaraan. Jadi kita bersama dengan orang yang berusaha. Jadi Opa tinggal di sana sama siapa? Ya di rumah transmigrasi. Jadi kita tinggal Oh, juga bukan di dengan penduduk asli. bukan Jadi- orang transmigrasi. Transmigrasi dari Iya. Pulau Jawa. Kulawi. Tidak, Transmigrasi transmigrasi lokal di sana. Oh, begitu ya. Iya, Lemban Tongoa. Lemban Tongoa. Iya. Nah, di sana saya ketemu dengan kepala kehutanan waktu saya masuk hutan, saya ketemu dengan kepala kehutanan, Ibu Sarungu. Kepala kehutanan dulu. Dan dia tanya kepada saya, kenapa saudara mengolah sedangkan ini dilarang? Saya bilang, ibu sebenarnya siapa? Nah, ibu bilang, saya sebagai kepala kehutanan. Saya bertugas masuk ke hutan karena tugas. Saya bilang, seorang ibu ke dalam hutan, biar dengan pasukan itu tidak bagus. Bukan begitu. Ibu salah. Ini salah begini. Jadi kalau ibu mau tahu yang sebenarnya, ibu lakukan dulu. Ya takik balik.
sebenarnya bapak siapa? Saya bilang ibu tidak usah perlu tahu. Ya, sambil minum apa? Ya, saya bilang ibu tidak perlu tahu. Ibu pergi saja ke kantor, urus dari rakyat untuk rakyat. Oh begitu ya? Iya. Ini demokrasi ya? Dari rakyat untuk rakyat Iya, ya? kontan. Oh begitu ya? Iya. Demokrasi ini kan dari rakyat untuk rakyat. Iya, itu harus itu. Jadi ada satu cerita yang sempat terputus di seri pertama ya. Opa di sana ribut dan ditikam. Oh iya. Gimana kejadian? Cerita dulu. Setelah selesai dari Kulawi, dari Lemantongwa, saya arahkan dulu kepala kehutanan, bagikan kelapa kepada rakyat. Nah, dari rakyat untuk rakyat itu adalah kelapa, berikan kelapa, kakao, agar mereka itu bisa cepat mendapatkan hasil, sementara itu dibantu. Jadi dengan Opa pendanaan, ya? berperan besar terhadap masyarakat ya? Iya. Terutama dalam aktivitas perkebunan. Untuk memperluas perkebunan dan perkebunan. juga melancarkan dana. Jadi Opa dikenal sebagai siapa? Buruh saja di sana. Bukan, nama tetap Opa Oleng. Iya, oleh di sana panggil oleh. Oleh, Iya. bukan Oleng. Oleh nanti kita tambah di sini. Oh, Oleng nanti kita tambah di Palu sini, iya. Jadi Oleh sebenarnya. Iya, oleh. Jadi nama panjangnya Yang Maha Esa. Nama panggilan hari-hari oleh. Oleh, di Kulawi Oleh, Ya. Kota Palu Oleng. Oleng. Jadi Oleng-Oleng. Jadi obrolan kita jadi Oleng-Oleng ya. Itu juga ke atas nama daerah ini punya keterbiasaan. Iya. Terpaksa biasa mesti kawan biasanya kan cuma singkat jadi wan, betul. Iya. Jadi seperti oleh dorong karena dengan sebutan hari-hari. Iya. Jadi mereka tambah jadi G. Iya. Biasa ada kurang kan ada ketambahan. Maklum peribahasa daerah ini kan biasanya ada ketambahan, ada kekurangan. Peribahasa ya. Peribahasa seperti apa itu kira-kira? Bahasa Kaili. Bahasa Saya kira lagu Kaili, lagu-lagu. Berakit-rakit ke hulu atau berenang. Nah, ini bukan. Bukan Sebenarnya itu perumpamaan terang peribahasa. bulan terang di kali, buaya timbul disangka mati. Jangan percaya murid lelaki. Tapi bukan begitu. Oh begitu ya. Oh itu waktu saya di Kulawi di Lemantongwa setelah saya sudah lakukan itu dan mereka rapatkan dan itu memang ada. Nah, ketika itu ada, saya dipanggil ke Kulawi lagi. Iya. Dari sama-sama kan, Iya. teman-teman. Kita mau ke Kulawi saja, soalnya begini-begini. Oke, ini kan ceritanya sudah di Kulawi tadi. Jadi Tidak dari Lemantongwa tadi kan? Oh, dari Lemantongwa. Jadi ternyata Baru- turunnya di awal itu di Kulawi. Iya, kita kembali ke sana kan jadinya. Dari Lemantongwa kita kembali ke Kulawi. Oh, iya. Jadi sampai di Kulawi, saya tanya lagi, kenapa kamu tidak berusaha lagi untuk kamu bilang susah. Iya. Susah kok tidak mau berusaha. Ada orang yang membeli sedikit-sedikit tambang itu untuk biar cuma tambah. Kan bukan 3 bulan itu kamu di kebun terus. Oh, jadi ini bukan hanya perkebunan, tapi juga Opa di sana Di bidang ekonomi, ekonomi juga. mengadvokasi ya Iya, mengadvokasi segala macam kebutuhan mereka. masyarakat di sana. termasuk di bidang pertambangan ya, tambang-tambang Tambang ya macam tradisional ya. Iya, tradisional. Karena di sana kan jelas orang masih pakai sebagian kulit kayu. Jadi memang sangat susah. Iya, iya. Lampu saja kan jam 5 orang boleh makan, yang sebagian 6:30 so tidak makan karena ada lampu ya syukur, kalau tidak. Cerita Memang sangat soal parah. tadi Opa ditembak. Itu lain gimana itu. Cerita dulu. Setelah di Kulawi, mereka berusaha. Wah, dilarang. Pikiran kita ini kacau. Mereka bilang dilarang, mereka bilang susah. Ya. Ini kok aneh. Yang bagaimana, yang susahnya yang di mana? Iya, iya. Daerah luas, masyarakat susah. Mereka bilang mereka juga susah. Kok melarang mereka mengolah? Karena masyarakat saya suruh masuk, mereka larang, saya hadapi. Mereka dengan senjata, wah terpaksa saya lawan. Tapi Opa tidak ada ilmu kabal atau apa ya? Tidak pakai begitu Tidak pakai kita. begitu, Tidak. Tapi sempat dikeluarkan tembakan. Iya, dari Pak kan ini larangan tuh. Jadi dar, kamu mau jangan lari. Wah,
Mana mungkin sama-sama lawan, bukan lari saya. Jadi bagaimana ceritanya Opa bisa selamat? Oh, baku hantam dulu. Kan mereka pakai senjata. Biar. Bagaimana ceritanya? Aduh. Bagaimana caranya? Cara ya menyerang. Bikin takut, jangan lari, hadapi. Tapi bisanya Opa tidak. Kenapa kita takut? Nggak, maksud saya Ada istilah, nah ini peribahasa. Berani karena benar, takut Ya. karena salah. Mati karena takut. Coba kamu lihat orang baku tembak. Kalau lu takut ya memang mati. Ragu-ragu. Oke. Betul. Iya. Peluru juga punya mata. Coba kita analisa, biar baku dekat. Kalau kita benar, kenapa kita ragu? Peluru itu punya mata. Betul. Jadi kita kira apa yang kita mau ragukan? Kalau demi mereka juga punya kehidupan. Iya. Apanya yang kita mau takut? Kalau sedangkan mereka pun juga susah. Yang kita menyerang mereka berlawanan karena mereka susah. Kenapa mereka melarang? Ini aneh. Sama dengan ibaratnya saja ya. Bukannya memang itu adalah hutan lindung, Hutan lindung, pemerintah. hutan lindung, hutan Ya. enggak. Hutan lindung. Tapi rakyat punya kebun kan di hutan lindung. Jadi Opa waktu itu melakukan perlawanan terhadap Perlawanan. pemerintah ya? Terhadap aparat. Ya, aparat. Kan aparat itu kan pemerintah. Oh, belum tentu, Pak. Bagaimana perbedaannya? Sekarang perbedaannya aparat dengan pemerintah. Iya. Sekarang kita perintah dengan kamu. Iya. Tidak ada hitam di atas putih. Oh, Betul. Saya berdasarkan aparat. Tidak ada hitam di atas putih, saya pergi. Tapi kalau Misalnya kan begitu. Kalau pemerintah kan ada, ini surat ada tertulis. Oh, jadi waktu itu tidak ada surat. Nggak pakai begitu langsung. tugas apa Iya, sudah yang penting pakai PDL. Oh, ini bukan orang hutan yang mau bukan gimana? Kalau dia pernah tulis ini tahu juga kasih menyanyi lagi tulisan yang ada kan gitu. Iya. Jadi pada waktu itu terpaksa menyerang. Iya. Nah ini luka kan? Ini luka ini. Ya. Ini Ya, di episode pertama kan, di part pertama itu kan part 1 Opa sudah kasih lihat bukti Iya, iya. bahwa ya, jadi ketika itu mereka rapat lagi. iya. Nah, mereka bilang, ayo kalau begitu kita kumpul. Saya suruh rakyat, ayo kamu dengar secara langsung. Jangan buat panas kepada saya. Iya. Mereka suruh rapat ke kantor desa. Jadi Opa atas Iya. nama Opa Oleg menyuruh Rakyat, aparat, rakyat rakyat Ya. dan aparat suruh rapat ke kantor desa. merapat atau rapat? Rapat, mencari solusi. Oh iya. Ah, Rapat supaya itu musyawarah. musyawarah. Bukan merapat. Bukan itu kan rapat berarti musyawarah. Ya, oke. Nah, mereka harus konsultasi dulu. Ya. Akhirnya dapat titik temu pada waktu itu. Hmm. Mereka bilang yang sekian meter jangan dikelola, sekian ya bisa diambil. Jangan menambahkan segala rupa Apa, agar supaya masalah kayu? merugikan. Iya, kayu atau apa. Iya, oke. Jadi pikiran saya tidak cukup memberi kebutuhan pada mereka Iya. kalau begini. Betul. Iya. Karena susah. Ini kata bilang susah. Iya. Apa yang dengan kata mereka kami akan lihat. Waduh, panas ini. Sepertinya kita di sorong bara ini. Tapi Opa waktu itu ikut apa? Hah? Ikut musyawarah pada waktu Ya itu. kita harus suruh rakyat. Oh, Jangan damping kita ya? karena kita yang tahu. Jadi jangan meninggalkan ya. Iya. Dikawal ya. Iya, kita kawal mereka rapat. Jadi kita alasan ya kan yang di luar orang yang di Iya. dalam. Iya. Biarkan mereka dapat pengertian. Nah, sesudah itu mereka punya pengertian, Iya. mereka dapat pengertian baru kita lakukan lagi. Iya, iya. Tapi maklumlah di waktu itu memang susah. Ini timbul tumpang tindih ini saya perhatikan pada waktu itu. Iya, iya. Tadinya rapat, seminggu kemudian melakukan. Kalau buat saya kenapa habis Yang rapat melakukan itu siapa? Ya. Aparat atau rakyat? rakyat kan Berarti melakukan Opa sekarang ini menyalahkan rakyat. tidak melakukan berdasarkan karena susah. Ya, kan kesepakatan 1 minggu. Lalu Iya. 1 minggu itu berbuat lagi. Berbuat lagi. Berarti Opa menyalahkan rakyat dong, bukan mendampingi rakyat. Tidak kita dampingi. Karena mereka susah. Oh begitu. Iya, kita harus sama-sama lagi. Artinya walaupun 1 minggu setelah rapat itu Iya. musyawarah mereka berbuat lagi, kan tidak apa-apa, Opa kan jadi pendampingnya masyarakat. Nah, kita mau serikat bersama, masuk hutan juga. Oh begitu. Iya, jangan tinggalkan di kampung. Jangan cuma duduk rapat bilang, nggak bisa Oke. bagi saya.
harus terjun langsung. Oke, setelah di Kulawi berapa lama? 2 tahun? Nah, ada 2 tahun. Ya. 86, 87 ya. Ya. Saya berangkat ke Makassar. Alasan meninggalkan Kulawi? Bukannya Opa di situ jadi pahlawan? Bukan. Jadi hero di situ? Bukan. Saya pergi ke Makassar. Iya, kenapa alasan meninggalkan Kulawi? Bukan saya tinggalkan, akan tetapi saya mencari jalan untuk memberi kecukupan Kecukupan di seluruh di negara kita. di seluruh Indonesia. Ya, karena satu yang kita dapat 10 perpecahannya. Oh, begitu ya? Ya. Itu maksudnya apa? Satu yang kita dapat 10 perpecahan itu bagaimana? Misalnya contoh. Ya. Kita kok banyak nyamuk, misalnya. Ada 20 orang di sana. Ya. Hah? Ya. Satu bungkus rokok. Coba kamu mengepul. Pasang obat nyamuk tidak mungkin. Ya. Tapi kalau nih mereka mengepul kan hilang. Iya, iya. Itu ibaratnya, umpamanya kan. Iya, Nah, iya. begitulah saya. Iya, iya. Jadi di daerah satu yang kita perbuat, satu negara haruslah ikuti Ya, jadi Opa tinggalkan Kulawi menuju ke Makassar. ke Makassar. Dan apa yang Opa lakukan? Nah, Dan apa yang Opa buat di sana? Di sana saya juga ketemu dengan rakyat lagi di pinggir pantai. Di pantai mana itu? Pantai apa namanya? Losari. Bukan dorang pantai apa namanya itu? Nah, bukannya Sidrap ya. Oh, di Sidrap. Sidrap. Bukan di Kota Makassar. Bukan di Kota Makassar. Jadi Karena Opa dari Kulawi naik apa ke sana? naik jalan kaki dulu. Oh, jalan kaki. Iya. Berapa kilo itu? Berapa hari? Bulan itu. Berapa bulan? Lama itu. Pokoknya kira-kira 3 bulan ke 4 bulan itu Jalan jalan. kaki dari Kulawi Ya, ke ya, ya. Sidrap. Ya. Lewat jalur mana? Ikut dari Kulawi, Bada, Rampi, Masamba, Kelapa Sawit, Pare-Pare. Jalan kaki? Iya. Selama jalan kaki itu 3 bulan? Kalau tidak ada modal, Lah bilang dari Manado, Kalimantan. iya, sudah itu saya bilang, kalau tidak ada modal bisa sampai. Oh, gitu ya? Karena ada modal bisa sampai. Dengan katakan awalnya kita berusaha dulu, kemudian akan ketika jadi cukup, tentu kita semua akan cukup. Dan memang begitu. Tidak mungkin kita cari mereka untuk makan, mereka yang makan, kita yang tidak. Jadi Misalnya. Opa jalan sendiri sampai di Sidrap. Tidak. Sendiri? Ya, Tanpa teman? tanpa teman. Tanpa alat Tanpa keamanan? tidak ada apapun hanya dana saja di kantong. Terus di jalan tidak dapat. Wah, tidak ada dan segala Alangan, kendala, alangan apa, tidak ada alangan segala. Manusia kalau betul-betul hanya satu tujuan bahwa memang harus sukses, tidak akan mungkin manusia kalau itu, misalnya contoh, saya mau pisah, misalnya ini. Silakan Opa, rokok. Iya, iya. Misalnya kita ke sana ya. Oke, saya nyalakan ya. Oh. Misalnya kita ke sana. Aduh, saya perlu ini. Kalau ragu-ragu kita mau pergi ambil, membeli, pasti ada hambatan. Tak sentuhlah. Betul. Kurang kontrol namanya. Jadi sampai di Sidrap itu berapa lama? Opa menetap di Sidrap? Enggak lama juga. Kira-kira lebih siang daripada ini ya. Bukan. Seperti kita Maksud tambah saya tadi. berapa lama Tidak tinggal di lama, Sidrap? tidak lama. Hari itu saya tanya. Hari itu pun juga saya ambil tindakan. Apa yang dilakukan di Nah, di sana saya tanya, kenapa hanya menghadap ke pantai, tidak ada kegiatan? Oh, begitu ya. Mereka bilang, wah kami susah. Apa aktivitas keseharian orang-orang di Sidrap? Ya, desa melaut, apa itu? melaut. Di kotanya atau di kota? Sidrap di desanya. Desa apa itu kira-kira? Sidrap. Waduh, kalau Kan mengingat kalau itu. Sidrap sekarang Kabupaten Sidrap, Iya, tapi Kak, Wilayah- desa itu desa apa tuh? Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, Makassar ya, Goa, Kabupaten Goa toh. Oh, beda. Goa itu Kabupaten Goa. Sidrap itu Kabupaten Sidrap. Tidak, masih Kabupaten Goa itu. Oh, di tahun itu ya? Iya, di tahun 80-an masih. Iya tuh. Jadi kita di pinggir sana kira-kira lebih siang daripada ini. Seperti mungkin kita tiba tadi. Iya. Begitu saya tanya kenapa duduk pinggir pantai tidak ada kegiatan. Mereka bilang kita mau melaut sedangkan alam begitu bagus tapi dana atau apa yang mereka bekali Jadi Opa tinggal di tidak mana di sana? mencukupi. Hari itu saya masih menginap di tidak menginap saya situ. Saya tidak menginap di desa itu. Hanya hari itu saja. Hari itu satu hari terus Langsung saya tanya, kemana? masih di situ. Iya.
Saya tanya mereka, kenapa tidak kegiatan? Mereka bilang, kami suka bikin kegiatan, tetapi apa yang kita mau lakukan? Saya bilang, di sini ada kapal Bugis. Iya. Saya tanya kan, saya bilang sama dia orang, sini kan ada kapal Bugis dulu. Mereka bilang, oh iya ada, tapi sudah rusak. Bangkainya sudah tidak ada, tapi ada dulu. Ada, nah kenapa tidak bangun kembali? Melanjutkan ketika itu rusak, boleh ganti. Mereka mau buat, tapi modalnya dari mana? Tapi mau suka kerja, suka bagus, suka ada. Ya suka, oke kalau begitu kita bantu gimana? Mau kamu? Mereka bilang, oh mau. Ya sudah, saya bilang, beberapa hari ini menanti begitu ada teman untuk mengembangkan itu, kalian bantu. Sebab saya cuma tinggalkan itu. Saya tidak ada modal yang cukup untuk membagi-bagi. Hanya itu, kalau kamu mau, lakukan. Dan bilang kalau tidak mau. Oh kami mau, kami nanti. Nah, karena mereka nanti, ya saya telepon teman. Ayo kita bangun di sini. Ya, minggu itu langsung mereka tiba di negara kita. Iya. Nah, mereka mulai kerja. Begitu mereka kerja, saya tinggalkan. Saya tidak mau kembali. Pikir saya, ini jangan kita sudah, ini nasi, baru kita suap lagi. Nggak mungkin kan? Jadi nih, makan, saya berangkat. Gitu. Nah, di sana saya kembali ke Makassar. Iya. Ke apa bilang dulu kan Makassar, Ujung Pandang. Saya nginap di Makassar City Hotel. Iya. Saya nginap di Makassar City Hotel, beberapa lama kemudian saya perhatikan rakyat di sana. Saya naik becak, Iya. keliling. Dengan becak ya saya tidak tahu mereka antar kemana-mana. Tapi saya mau lihat dulu apa kebutuhan mereka dan apa mereka punya kegiatan setiap hari. Iya. Di sana saya lihat mereka dengan becak dorong. Waduh, mau makan susah. Kacau saya punya otak. Nah, terpaksa karena saya ada modal, saya terbang dengan pesawat. Datang ke Palu. Jadi berapa lama di Makassar? Ada 1 minggu. 1 minggu. Ya. Nginap Apa di yang Makassar. dilakukan di sana? Nah itu, kalau melihat bilang susah. Jadi saya sudah bersama dengan becak, tukang Jadi becak. selama 1 minggu tinggal di mana? Makassar City Hotel. Iya. Oh, Makassar City Hotel. Iya. Jadi saya keliling dengan tukang becak setiap hari. Tapi belum masuk di pikiran saya. Masa opa jalan kaki? Jauh, aduh kalau Bukan jalan kaki. dari Kulawi ke Boleh kita berjalan, boleh kalau ada orang mau. Saya boleh kasih tunjuk jalan lagi. apa yang ada di pikiran opa pada waktu itu? Itulah kamu. Beda pendidikan dulu dan pendidikan sekarang. Oh, begitu. Dan Iya. jalan kaki ini Ada istilah perbedaannya angkatan. karena pendidikan dulu dengan pendidikan sekarang berbeda ya? Iya, ada pendidikan dulu. Lebih baik kita pulang. Nama, Iya. jangan kita pulang berkalang tanah. Artinya dan kita seakan-akan meninggalkan ketidakbagusan. Iya. Lebih baik kita pulang nama kalau diberat perang daripada kita tidak ada hasil. Iya. Itu kita punya pedoman, maka itu mana bumi berada tanah kita pijak, langit kita junjung hidup. Nah, gitu. Iya. Nah, di sana saya nginap di Makassar City Hotel, keliling-keliling dengan tiap hari saya keliling dengan tukang becak. Akhirnya mereka saya tahu bahwa memang minim soal dana di sana itu susah sekali. Memang tahun itu sangat sulit. Dari sana 1 minggu kemudian saya terbang dengan pesawat datang Palu. Palu saya naik mobil ke Kulawi. Baru saya biasa lagi masuk hutan lagi. Jadi dari Makassar terbang ke Palu, dari Palu menuju ke Kulawi lagi. Di sana saya lihat lagi. Waduh. Di desa yang sama. Di desa yang sama. Tapi iya di Kulawi, kecamatan Kulawi ya. Tetapi ke desa lagi di sebelah. Desa apa namanya? Desa Gimpu. Desa Gimpu ya? Iya. Ada desa Gimpu di sana? Gimpu. Kalau dari Kulawi ke Gimpu. Gimpu kalau mau ke Bada lewat Moa baru Bada. Gintu namanya. Mungkin ya. Jadi kita sudah membayangkan itu agak kurang bisa dibayangkan karena belum pernah Ke sana. pernah ke Kulawi. Tapi belum sampai Ya, tahu. desa-desa mungkin itu saya sudah pernah lewati tapi Belum lupa. Lupa. Tapi kalau Kulawi ke Gimpu itu masih 30 km. Opa Satu jalan harian, iya, 1 harian jalan kaki ke sana. Opa jalan kaki ya? Iya.
Kalau Kulawi dulu itu masih jalan kaki itu Jadi sampai harusnya pada. Harusnya Opa ini menjuarai lomba-lomba jalan santai di sini. Bukan begitu. Oh, bukan begitu. Bukan situ tujuan. Sia-sia itu. Kan dapat hadiah. Tidak begitu. Dapat Kalau uang. tidak begitu, bukan begitu. Kalau membangun daerah atau negara, bukan dengan cara begitu. Kita buat untuk mereka bisa ada kegiatan, mereka bisa hidup dan berkembang. Oh. Bukan hura-hura. Ini kenyataan. Kenyataan ya? Iya. Kalau Kenyataan saya hidup atau kenyataan pahit? kenyataan yang pahit di daerah Palu, Oh begitu ya? Iya. Kenyataan pahit ya? yang saya alami. Oh begitu ya? Iya. Hmm. Tapi kalau kenyataan yang manis, kita belum pernah rasakan kemanisan yang ada di Kota Palu. Yang ada pahit. Ini kopi manis, Ya. tapi kita rasa Kota Palu pahit. Kenapa bisa? Hah? Kenapa bisa? Karena daerah Palu ini kayu hitam terbesar di dunia cuman ada di Palu. Oh begitu ya? Iya, Itulah- 5 pulau besar. Jadi Pahit. pahitnya itu karena Iya, kayu iya. hitam itu. Karena sama dengan kopi. Kopi Hitam. lebih baik. Kopi saya tahu-tahu tuh konsentrasi pikiran, manis jadinya. Tapi rasa hidup Kota Palu sungguh-sungguh pahit. Oh begitu ya? Iya. Jadi setelah dari Kulawi, berapa lama yang kedua kalinya di Mm-mm. Kulawi itu? Saya langsung ke Gimpo. Iya. Gimpo saya konsultasi dengan beberapa pemimpin-pemimpin organisasi BK dan Nasrani, BK itu apa? Balai Bala Kesehatan? Keselamatan. Oh, Balai Keselamatan. Bala Keselamatan. Bala Keselamatan. Ya, Oh, jadi Opa bergabung di situ? ya, saya dengan Opa menjadi mereka. bagian dari Bala Keselamatan. Ya, itu saya bersama mereka rapat atau konsultasi tentang Dengan umat keberadaan. Kristen, ya? Apa kegiatan mereka? Tunggu, Selesai kita Kalau Opa ini apa? sama semua. Bukan Protestan atau Katolik? Ikut saja semuanya. Oh, sama. Kalau mau syukurnya itu oknum itu sendiri. Oh, begitu. Kalau kita mau ikut di keadaan zaman sekarang, ikut saja pada yang ada. Oh, begitu. Kata orang ke kiri, ya. Kalau gelombang kiri ya ikut, jangan melawan gelombang seperti saya. Sebab saya mengarungi samudra yang sangat berat. Samudra yang sangat berat atau samudra yang Badai, sangat luas? badai. Oh, badai ya? Iya, badai di samudra yang sangat berat atau berbahaya pada waktu itu. Apa? Badai yang berat. Ya itu rintangan luka tadi. Mesti baku tempur lah. Oh. Sama-sama susah kok masih mesti baku Situasi di hantam. Kulawi pada waktu itu memang masih sangat Loh, sangat berat sekali. sangat apa ya? Sangat hutan rimba banget ya. Rimba sekali dan juga Jadi berlaku memang hukum rimba ya. ya berlaku hukum rimba memang di Tapi sana. Opa kan jagoan. Opa Bukan jadi jagoan, tokoh, begitu bukan ya? jagoan. Dan kita bawa ke jagoan di tanah orang. Yang Oh, kita mau begitu. bawa apa yang mereka tidak ada, kita boleh jadikan sesuatu hingga mereka bisa akui dan mereka bisa punya ada seperti yang ada pada kita. Itu pendidikan namanya. Itulah saya bilang tadi, Iya. kalau handphone muncul di negara kita, Iya. itu berdasarkan dari saya juga. Awal-awalnya. Oh begitu ya? Iyo. HP itu dari Opa. Dari saya. Jadi Jepang, Kanada. Iya dari saya. Apa sumbangsi Opa terhadap negara ini, terhadap dunia? Kemajuan dunia. Itu awal mulanya. Setiap kali ada oknum berbicara, selalu mereka dengan HT dan orang-orang yang kelas cukup. Iya. Sedangkan rakyat di waktu itu berbicara dengan mereka itu jaga jarak sangat jauh. Begini Opa. Jadi ekonominya Ini mereka kan waktu itu. episodenya kan masih panjang. Mm-mm. Sirinya ini masih panjang, partnya itu masih berlanjut. Mm-mm. Jangan dulu bicara yang tentang bagaimana sumbangsi Opa terhadap dunia ini, Mm. terhadap kemajuan teknologi, Mm-mm. ya, teknologi kekinian. Mm-mm. Kita bicara dulu tadi Tentang ini. Kulawi tadi. Oh, Kulawi. Nanti HP itu nanti berikutnya. Oh ya. Semua ke HP ini. Oh begitu. Tapi Iya. kan Opa bicara Sudah dari Kulawi. Ah, Rapat ya. Baik, Pak. Nah, rapat habis Kan dengan Opa balik ulang ke iya, Kulawi. ke Berapa Kulawi. tahun di Kulawi itu? Itu dari Berapa? tahun 88, 89. Kan sudah dari Makassar. Iya, dari Makassar. Balik ke Kulawi lagi. Ke Kulawi 89 ya. Ya. Ah, Jadi berapa lama di Kulawi? sudah ada 6 bulan lagi di Gimpo. Kita berangkat, kita konsultasi tentang HP. Oh, begitu ya. Iya, kita berangkat lagi. Habis konsultasi dengan tadi, orang Nasrani dan sampai di Pak Zainuddin. Pak Zainuddin Abdul Rauf. Tahu? Zainuddin siapa? Abdul Rahman. Abdul Rauf. Oh, mungkin. Dia anggota MPR pusat Oh, dulu. Mungkin mertua dari Bapak
Rukmini, tahu Rukmini? Mertua dari Bapak Murad Unasir, mantan ketua DPR. Iya, ketua DPR. Mantan ketua DPR Iya. provinsi. Oh, Iya. apa namanya? Pak siapa? Nawir. Bukan, Pak siapa namanya? Zainuddin Abu Rauf. Zainuddin Abu Rauf. Iya. Nah, mungkin ini Iya. perkiraan saya. Iya. Mertua dari Bapak Nawir. ketua DPR di provinsi Pak Murad Unasir ya. Karena Munasir. istrinya memang Orang Kulawi. orang Kulawi, Iya. Abu Rauf. Abu Rauf. Oh, Iya. ya. Zainuddin. Iya, Iya. beliau tokoh memang. Yo, ketua MPR pusat dia. Oh, ketua MPR pusat. Iya, Anggota dia ketua. DPR. Iya. Anggota MPR. Iya anggota MPR. Baru dia Atau bupati mungkin pernah. Wah. Kidonggali dulu ya. Atau bupati datang Peleng kalau salah. Oh, begitu ya? Iya. Wah, bahaya itu manusia itu. Itu Ya. sampai dengan dia konsultasi sampai ada ini. Dia punya kata kan ketika kita habis konsultasi waktu dengan para pemimpin Nasrani waktu Ya. itu, saya jumpa dengan dia. Ya. Sementara mengopi. Pak Dan Ramil sempat lihat sampai Pak Zainuddin katakan begini sama saya, Ling, orang tua akan tua. Tidak tahu kau mendapat apa di kemudian. Iya. Dan memang begitu. Ini kau cari seluruh manusia punya kebutuhan di dunia. Sedangkan kebanyakan sudah mati, kau masih bantu untuk mencukupkan. Oh, Pak Olen kenal di mana Pak Zainuddin Abu Rauf? Konsultasi langsung di rumahnya. Di mana? Di Kulawi. Di Kulawi. Aduh begini kita. Dan Ramil saja ragu. Kapolsek saja bingung. Saya kurang tahu ya tokoh yang dimaksud. Ini kalau ada orang Kulawi lihat ini. Zainuddin Abu Rauf ini apakah memang orang tua mantan? Orang tua dia, ketua Hadat dari dulu kan ketua dia. DPR Pak Murad Unasir Iya. atau bukan ya? Atau Abu Rauf yang lain? Yang saya kenal dia itu, dia kalau itu kami bilang sana dia kan ketua Hadat umum. Iya, iya. Ya kalau salah dari hukum itu Iya, iya. didenda dengan baik harus itulah dibilang itu Zainuddin dulu. Ya. Dia Maaf, tak Des. Karena berhadapan langsung dengan matahari. Matahari, sore, ya. Jadi agak silau. Jadi saya pakai kacamata ya. Oke. ya oke. Nah, jadi dia katakan demikian sama saya tadi, yang saya katakan tadi. Kenapa saya harus cari? Nah, selesai pagi kita konsultasi dengan dia, saya bilang kalau bukan saya siapa lagi Dan? Mereka bilang, aduh, tidak ada dua seperti kamu. Sungguh mengagumkan. Selesai itu saya permisi. Saya berangkat ke Makassar. Siang kira-kira jam 1 ke jam 2. Saya berangkat ke Makassar. Alasan dari Kulawi, Ya. karena waktu itu dia mesti berangkat kalau sore mobil datang, berarti malam baru tiba. Ya. Jadi saya mesti nginap di Palu. Iya. Besoknya baru saya berangkat ke Makassar. Sampai di sana saya jumpa dengan orang Eropa di Makassar. Ini ceritanya balik kedua kali. Kedua kali ke Makassar. Jadi di Kulawi berapa lama Pak Rauf? Cuman ada berapa bulan di Kulawi saya berangkat ke Makassar. Dengan Sudah bersama dengan orang barat. jalan kaki atau Masih jalan kaki ikut dari Gimpu, Bada ke Makassar. jalan kaki lagi? Tidak sudah naik kendaraan. Oh, itu. naik kendaraan Iya, darat ya, iya, mobil ya. Iya, Trek pada waktu itu? mobil taksi. Oh, taksi. Iya. Kalau Berapa tidak ada jam? modal, waktu saya pergi itu Daya tempuhnya satu berapa? harian ya, satu harian. Jadi kalau tidak ada modal pribadi, tidak ada modal di kantong, mana mungkin kita mesti berani ke sana? Tidak akan mungkin, betul. Oh, betul. Nah, itulah dibilang modal saya tadi bikin usaha hanya sampai di transportasi saja, uang-uang itu. Iya, iya, iya. Demi kepentingan umum. Nah, karena pelajaran kita dari awal kepentingan umum yang diutamakan daripada kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi ya. Oh, jadi Kepentingan umum diutamakan. pribadi di atas kepentingan umum atau Ya. kepentingan umum di atas kepentingan pribadi? Ya, sama. Oh, sama atau beda? Bedanya kalau kebalik saja pengertian. Oh, begitu ya? Iya. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Iya. atau kepentingan pribadi di atas kepentingan umum? Mana yang betul? Di atas kepentingan pribadi, kepentingan umum yang diutamakan. Oh, begitu. Nah, Harus jadi tegas ya? Iya. Ya, Jadi seperti harus pejuang umum. rakyat, kan? Ya, Iya. kan harus begitu. Iya. Bukan ini pejuang yang Iya, sebenarnya, Kang. iya. Tetapi ini membuktikan kata mereka. Iya.
bahwa kita akan lihat nanti kau punya otak. Nah, Ya. kata itu tersimpan di dalam hati yang dalam. Ya. Nah, saya cari waktu itu. Hmm. Akhirnya saya jumpa dengan orang barat, saya keliling sampai berlari ke Bone. Ya. Kita dari Sinjai kita ke Bone jalan kaki. Ya. Naik becak. Sampai di Bone. Di Bone kita singgah di asrama CPM. Apa CPM? CPM, oh kepolisian. Oh iya. Nah, Apa? PM. Oh, polisi militer. Militer. Kita singgah di Bone. Ya. Nah, ambil senjata di pos. Hmm. Kita lihat senjata mereka kan tua, Ya. stand. Jadi saya bilang gimana kita ganti baru. Ya. Dia bilang boleh, tetapi semuanya diberikan. Iya, iya. Siapa yang mempertanggungjawabkan? Hmm. Saya bilang kalau ada kemudian salah, pengertian atau kurang mengerti, Iya. jumpa dengan saya. Iya. Jangan ambil tindakan yang kami tidak tahu menahu persoalannya. Iya. Kan gitu. Iya. Nah akhirnya mereka bilang oke kalau begitu mereka akan bantu. Dia berangkat ke Jakarta, dari Bone kita ke Makassar, nginap di Tiatira. Iya. Sama jam kira-kira seperti ini dia berangkat ke Jakarta. Iya. Saya berangkat kembali ke Makassar, Iya. ke hotel. Iya. Paginya baru saya naik kapal Kamuna. Iya. Naik kapal Kamuna datang sini. Iya. Datang sini baru saya berangkat ke Kulagi. Oke, oke. Nah di sana mereka konsultasi. Mereka bilang buktinya mana? Saya bilang sebentar akan ada. Ah, semuanya itu akan ada. Apapun yang kamu punya kata dan kamu lihat nanti perkembangannya akan ada. Semungkin lebih dari jangkauan kamu. Iya. Nah, itu kata sombong keluar. Kata sombong ya? Iya. Jadi Opa pada waktu itu memang merasa sombong. Tidak, mereka punya kata sombong sekali. Oh, jadi Opa Gitu. merasa sudah Semua akan ada. Opa merasa bangga sekali ya? Bukan, Bukan begitu, bagaimana? bukan. Bagaimana? Kata mereka bilang, wih, semua akan ada, sombong sekali. Ibaratnya saya berarti kepada kan Koming. Opa merasa sombong pada waktu itu. Tidak begitu. Membanggakan diri. Tidak, Lah, jauh. kenapa ucapan mereka bilang Iya. Opa sombong? Karena mereka bilang begini. Mereka bilang nanti kita lihat nanti. Kalau ada, saya bilang nanti lihat sebentar. Akan ada seluruhnya. Apa yang ada itu? Yang mereka bilang susah toh, sebentar akan cukup. Oh. Iya, mereka bilang, sombong sekali, nanti kita lihat. Jadi Opa seolah-olah menjadi penyelamat bagi mereka. Ini berbicara kan kata tadi juga, mulai dari orang tua juga sudah ada kan. Iya. Kenapa harus cari, sungguh mengagumkan. Mereka akui dan. Iya, iya. Tetapi kata orang yang mendengar, saya bilang tadi bahwa mereka akan cukup karena bilang susah. Sebentar akan cukup. Saya bilang sebentar akan cukup. Itu kata mereka langsung, sombong sekali, nanti kita lihat. Oke. Gitu, kata sombong itu beredar sampai sekarang. Yang dibilang saya sombong. Iya, iya. Gitu. Jadi mereka punya tudingan seperti Komiu. Iya. Pak Iwan buat seperti ini. Iya. Betul? Iya. Kan bilang, orang lihat bilang, sombong sekali dia konsultasi dengan si A atau si B. Iya. Nah, itu. Jadi kata mereka, bukan kata kita. Tapi Iya, kan mereka punya. mereka menyebut atau mengatakan Iya. Opa sombong itu karena tindakan, sikap. Bukan begitu. Kata saya, sebentar, karena mereka bilang kan akan mereka lihat. Iya. Dan itu sebentar nanti akan ada. Nah, di situ kan mereka lihat saya orang hutan, hanya pipi barotan bersama sama buruh kan. Oh, begitu ya. Iya, jadi ketika saya bilang sebentar akan ada, semua sekali datangnya dari mana nanti. Oke, oke, oke. Betul tidak? Itu kan kaget. Orang cuma tahu, nah, seperti lah kita dengan Pak Iwan. Iya, oke. Pak Iwan saja kaget setelah ini dia ada. Nah, itulah handphone. Ketika handphone waktu belum ada, saya bilang gimana kalau kita ada perhubungan langsung. Tapi kan HP itu masuk kalau di Palu, di Jawa itu Wah, sekitar tahun 90-an. 99. Wah, 90-an ada sudah. 89 kok sudah konsultasi, sudah ada gitu ya? masuk, iya. 95, 96 itu di atas itu kan baru pager. Tidak. Saya sudah selidiki. Uang saya Riki habis, Riki. Masuk sampai ke Sumatera, saya ke Singapura. Harusnya Opa kalau begitu itu kan harusnya mendapat gelar profesor. Ya kata mereka ya, atau kata Pak Iwan. Tapi pernah ada orang mengatakan Tidak. bahwa Opa harusnya jadi profesor. Tidak. Penemu HP duluan, Wah, handphone, tidak. smartphone ya. Tidak.
Dapat fitnahan, penganiayaan ada. Diri? Hah? Dari? Nah itulah saya bilang pernah terkeroyok tuh. Di Kulawi? Iya. Oh, Karena menutupi segala macam apa yang kita pernah cari. termasuk HP? Bukan cuma termasuk HP. HP Pulau Baku, pabrik kertas yang ada terbesar di dunia. Di mana ya? Yang di Kalimantan Timur. Pulau Baku Tanjung Redap dari saya. Oh, begitu, Pasukan Brimob datangnya dari saya. Oh, begitu. Perintis Yang bukan- pertama. Pasukan perintis dulu. Iya, iya. Dari saya yang bawa, bukan Hendrik. Hendrik siapa? Ini yang dulu bater Hendrik. Oh, begitu ya. Dari saya semuanya ini pembangunan. Saya konsultasi Pembangunan UNTAD, di Indonesia, negara ini atau Kota Palu? Kota Palu. Dan pembangunan lainnya tinggal mengikuti. Itu UNTAD, Universitas Tadulako, dari saya. Bea cukai, dari saya. Bukan orang perusahaan semua itu yang ada, dari saya semua. Maka itu Razid bilangan, orang bicara segala rupa. Dia bilang, Bapak tidak usah datang. Yang punya perusahaan ini dan di Loli, oleh yang punya, dan dia sudah mati di Palu Selatan. Ada orang bekerja di sana. Jadi Opa waktu itu dianggap sudah mati. Iya. Maka itu Kenapa orang bisa dianggap sudah mati? penganiayaan, perencanaan pembunuhan kan kepada saya. Tapi kan itu terjadi di Kulawi. Nah, bukan di enggak, Kota Palu. sudah dari Jakarta memang informasi itu ada Oh, begitu ya. Jadi Opa ini jadi target intelijen pada waktu itu. pada waktu itu. Jadi saya karena saya menggerakkan kan rakyat kecil cepat berubah, Jadi waktu itu Opa ini melawan Orde Baru. membangkitkan orde baru. Kan di zaman itu kan Orde Baru dianggap. Zaman Soeharto, Iya, berarti Opa dianggap melawan. malah kita mendirikan orde baru. Lah. 25 tahun saya punya perencanaan. Oh, begitu ya. Iya. Tapi kenapa Opa dikejar-kejar oleh intelijen? Pada waktu, Orde Baru. karena pada waktu mereka berkekuasaan di kelas menengah atas, kelas menengah bawah tidak akan mungkin bisa muncul. Saya hadapi sendirian. Hingga dari Jakarta mereka bilang oknum yang melakukan semua ini adalah orang Sulawesi. Dan ternyata orang itu banyak materi pelajaran yang dari Eropa. Orang itu adalah Opa. Ini saya sudah. Opa Oleng. Iya. Yang Maha Esa. Iya. Mereka sudah teror pada waktu saya ke Sumatera. Opa Dan sudah pernah ke Sumatera? Aduh, keliling ini dari 5 pulau besar ini bisa jelajahi. Dari mana saja? Sulawesi, Ya. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Pulau Irian. Bisa jelajahi habis. Ini skep negara kita, Kak. Kalau Pak Iwan mau tahu. Ini Kalimantan. Ya. Ini negara Jepang. Ya. Ini ke Eropa, ya, masuk. Trak. Dia masuk Jepang, pasaran dunia Singapura. Oke. Masuk ke Kalimantan, pabrik kertas Pulau Baku. Ya. Lewat ke pabrik kertas tuh. Iya. Baru bisa. Perhubungan udara saya tidak rubah dari Singapura. Jadi Opa pada waktu itu apa jabatannya? Pada jabatan yang tidak angkat dari kebohongan. Saya tidak pakai angkat-angkatan. Oh, begitu. Saya rintis sendirian. Oh, begitu. Maka itu pada waktu saya di Jakarta, mereka bilang ini peristiwa ini dan semua perubahan kelas menengah bawah. Jakarta tahun 90. Ya. Tahun 90 rakyat mulai berjual pulsa. Oke. Di pinggir. Saya tambah teh Opa Iya, ya. iya. Kalau Opa mau tambah kopi silakan. Iya, ya. Oke, Oke. tadi di mana pembicaraan Sampai kita? di Makassar tentang HP. Oke, dari Makassar. Kan tadi Opa ke Makassar lagi. Iya. Lalu buat HP. Nah, bukan buat HP. Nah, Oh, cari untuk ada perhubungan udara. iya. Nah, di waktu itu, Jadi kopi yang kedua ini ya, ya, dan teh yang kedua ya. ya. Jadi maksud dan tujuan tentang perhubungan Iya. pada waktu pembicaraan tentang perhubungan udara, kita konsultasi apakah mau dirubah perhubungan udara atau tidak pada waktu itu. Sebab mungkin Pak Iwan belum tahu juga tentang perhubungan udara. Belum, iya. Nah, perhubungan udara dari Eropa atau di negara kita atau kebanyakan dari Eropa untuk ke Indonesia, mereka harus dari Eropa ke Singapura, Singapura Indonesia, Indonesia ke Singapura lagi baru bisa kembali ke Indonesia dan bersama di masyarakat yang ada di Indonesia. Iya. Gitu. Dan saya tidak rubah. Mereka bilang harus dirubah perhubungan udara, saya bilang tidak. Karena kalau kita merubah perhubungan udara, sedangkan perhubungan udara yang kita cari
Maksud dan tujuan agar supaya Dua-duanya pemegang- begini, menghadap ke sini. Ya. agar supaya pemegang peraturan perhubungan kita Iya. tetap ada kesamaan. Maksud dan tujuan akan ada, walaupun ada peningkatan, itu namanya dimensi. Ya. Nah, akhirnya itu mereka kata, ketika semua dapat bantuan, untuk mempertanggungjawabkan semuanya siapa? Saya bilang kalau ada di kemudian hari mengsalahkan kepada oknum yang memberi bantuan, jumpa dengan saya, jangan ambil tindakan semena-mena. Karena pasti orang kedua dan ketiga membuat suatu langkah picuan. Apa agar picuan? supaya- Langkah picuan itu apa? Acuan. Tidak, picuan, persoalan. Beda. Oh, beda acuan dan picuan. Beda. Bedanya di mana? Sekarang kita memanas-manaskan seseorang. Iya. Memanas B. Nah, itu Iya. picuan kan Itu jadinya. picuan. Mm-mm. Kalau acuan? Kalau acuan ya kita cuek. Oh, begitu ya. Iya. Jadi picuan memanas-manaskan orang, Bedanya dengan acuan kita cuek. ya, Oke. acuan. Acuan kita cuek. Ya. Oke. Nah, jadi ini maksud saya waktu itu ketika dapat bantuan jumpa. Iya. Jangan ambil tindakan misalnya kena picuan dari seorang anggota, oh si dia begini dan begitu, Oh, gitu ya. mencelakakan dan segala, kan gitu. Iya. Tapi toh itu pernah saya jumpa Iya, iya. pada waktu saya di Jakarta. Hmm. Nah ini tapi itu sudah belum ke Jakarta kan? Iya. Masih di Makassar. Iya. Mereka bilang jadi mempertanggungjawabkan saya. Iya. Saya bilang ya. Oke. Jadi begitu mereka berangkat ke Jakarta, saya datang ke Palu. Dan itulah yang saya bilang tadi. Dari Makassar berangkat ulang ke Palu. Iya, ke Tapi Palu. tadi kan mereka bagaimana? ke Jakarta, saya ke Palu. Ke Jakarta mereka apa Saya yang ke mereka Palu. lakukan? Ah, Tugas apa yang mereka jalankan? Oh, katakan begini. Tidak ada dua orang seperti saya Di dunia ini? di dunia ini. Mengagumkan sekali. Iya, iya. Dan mereka tanya pernah dapat pendidikan di mana? Saya bilang maklum di daerah kita Sulawesi Utara, Iya. kami dapat pendidikan banyak sekali dari orang-orang utara, Iya. juga pendidikan juga dengan orang-orang Eropa. Maklum kan kalau di sekolah sana kan banyak dari orang Iya. Eropa. Ingin maju. Oke, mataharinya sudah turun, saya lepas kacamata ya. 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 Jadi akhirnya itu ada. Iya. Nah, mereka informasi sampai ke Eropa kata mereka. Nanti mereka akan siarkan ke Eropa, New York, bahwa Indonesia ternyata ada yang maju selangkah dan sangat mengagumkan sekali. Iya. Bahwa ternyata bukan hanya Pak Harto saja ketika dia tidak ada, sudah ada lagi yang lebih lagi. Oh, begitu ya? Iya, kata mereka. Sangat itu sekali mereka kagum. Di situ saya pikir begini. Inilah dibilang tongkat estafet, tapi mereka tidak mengerti. Belum pikir tongkat itu dia seketika kita berikan di sana. Jadi yang dimaksud dengan tongkat estafet itu menurut Opo Oleng apa? Seperti ini, seperti Pak Harto sudah tidak ada, pernah kita lakukan. Sekarang kan Iya. ada dari rakyat ketubusu. Kalau ada di dunia, Iya. pasti memiliki yang saya cari. Iya. Yang pokok utama pertama adalah nyatanya bisa mencukupi seluruh insan manusia yang ada di negara kita yang mampu mereka beli. Anu ya. Saya kurang bisa membayangkan, terlalu tinggi sekali anu ya. Sebab di sana negara cerita Opa ini tinggi sekali. Saya hanya agak susah Kaget, membayangkan. Iya, kaget saya. karena Ternyata- saya pendidikan kami kan jauh berbeda. Oh, apa yang membedakan pendidikan itu jauh berbeda? Pendidikan dulu dengan pendidikan sekarang. Pendidikan sekarang singkat, Iya? matang, Hmm. jauh ke dalam. Sedangkan pendidikan kita jauh ke atas. SMP SMP itu apa tadi? dengan sekolah mengulang pertama, SMP, SMP. sekolah mengulang pertama. Kalau Iya. SLTP apa? SLTP, Iya. sekolah lanjutan tingkat pertama. Nah, kalau SMP Sekolah mengulang. mengulang pertama. Ya. Kalau SMA, Karena di SMP dia bodoh, hmm. terpaksa dia mengulang kepikiran dia. Gitu ya. Ya, karena dia tidak mengerti, maka dia mengulang lagi. Karena kepikiran dia kan masih kecil. Sebenarnya dia tidak bisa diluluskan. Tapi daripada dia 2-3 tahun di situ, di kelas 3 nak pernah mau lulus. Kan setelah SMP kan SMA. Iya. SMA itu apa? Sekolah mengulang
kedua atas. kali. Oh, mengulang kedua Soal kali. kepikiran. Oh, begitu ya. Mereka tidak mengerti bilang ke atas. Karena kepikiran mereka belum Ya, tahu. oke. Akhirnya mereka ke bangku kuliah. Bukan kenapa dibilang kuliah? Tidak mungkin kan saya yang lihat. ini dia sebenarnya. Oh, begitu. Iya. Ini pendidikan kami. Ya. Sebelum kami melakukan pelajaran ke sana, kalau tidak mengerti. Iya. Dan kalau sudah mengerti, maka itu kami diberi pedoman Ya. dengan NEM yang ada. NEM berapa, Opa? 96 ke 92. 96 atau 92 ya? Termasuk tinggi sekali. itu ya? Wah, nggak Jadi ada yang Opa mampu. ini rata-rata memang manusia di atas kecerdasan Segala ya, siswa. rata-rata ya? Iya, di siswa kami, segala siswa waktu kami ya cerdas cermat. Iya. Biasanya kami nggak ada yang Tos dulu, tos. Iya. Kita minum dulu. Kan Eropa begini kan? Manado, Iya. mantap. jadi bagus. Kopi dan teh. Ya. Maksud dan tujuan Pak Iwan, Iya. pendidikan kami. Jangan panggil saya Pak Iwan, Bung Oh, Iwan. Bung Iwan. Karena channel ini channel Bung, Bung Iwan. Iwan. Nah, Jadi, obrolan santai Bung Iwan kan? analisa saja. Siapa yang mampu seperti saya? Oh iya. Dari studi Gensi berarti sangat jauh. Apa studi Gensi itu? Kita kalau kebodohan ya kita lari ke dalam lagi. Oh begitu. Kita harus Gensi. Banyak istilah-istilah ilmiah yang baru saya dengar di OPA. Aduh. Studi Gensi, Aduh. sekolah mengulang pertama. Memang OPA ini kategori cerdasnya di atas rata-rata, lebih tinggi mungkin ya, setara Habibie mungkin ya. Begini, kita ini di sekolah di sana ini kan kita banyak pengertian. Oh begitu ya. Kalau tidak jelas dulu, tidak mungkin lulus. Tapi OPA belajar bahasa-bahasa ilmiah itu dari mana? Bukan di sekolah. Sekolah ya? Iya, Di Manado. di mana dong? Jadi bukan nanti di sini. Di sini kan kebanyakan masih pakai, waduh, jauh. Jauh ya? Iya. Ini satu. Jadi OPA seolah-olah meremehkan Kota Palu pada waktu itu. Bukan. Oh tidak meremehkan Malah ya? ini Kota Palu kan picik, masih sempit, masih kecil, belum berkembang. Dulu. Iya. Kalau sekarang kan Sekarang berkembang ketika sudah cukup. Iya. Maka itu, kalau rakyat, yang saya takutnya pada rakyat memarah kepada oknum iya. yang berkata berani sekali ambil kesimpulan sendiri dari orang yang menyatakan itu. Siapa yang mengambil kesimpulan itu? Saya. Opa Oleng. Iya. Kenapa bisa Opa Oleng mengambil Kalau kesimpulan rakyat itu? mengambil rakyat dengar orang yang berkata kepada saya Iya. berani mengambil kesimpulan sendiri, orang yang berpikiran berideologi Iya. yang sehat, Iya. dia bilang berarti kamu yang melarang kami jadi pintar. Iya. Betul. Iya. Itu yang saya tidak besar-besarkan. Iya. Tinggal saya tutupi. Iya. Kenapa saya harus tutupi? Kenapa tidak terbuka? Kenapa kita harus tutupi? Kenapa tidak terbuka? Kalau kita keterbukaan, arti dari kata mereka, nanti ada muncul kacang pacuan atau picuan. Kan sekarang ini apa bedanya picuan dan pacuan lagi? Ini istilah baru lagi. Pacu kan berburu, Oh, pacu berburu ya. berlomba, Picuan? ambisi. Nah. Picuan kan memanas-manaskan. Nah, sekarang ini kan era terbuka. Kenapa Iya. tidak harus terbuka? Ini zaman seketika saya sudah cukup dilihat dengan keadaan dan mereka sendiri. Dari Kapolda menyatakan sudah cukup. Kapolda menyatakan ya? Iya. Bahwa kita Kapolda siapa? Kapolda Sulawesi Tengah? Palu, Sulawesi Utara? di Mamboro. Oh, berarti Sekitar Komandan Iya, Brimob iya, ya? iya. Nah, kita dengar, nah itu dia bilang soe itu. Iya. Nah, ini Siapa yang bilang soe? kamu tidak dengar tapi saya dengar, betul. Kamu mungkin tidak dengar tapi saya dengar. Yang mana? Maaf karena kamu pakai itu. Kalau oleh nomor liputan soal-soal kedalaman Oh begitu. sana, karena Siapa oleh ya? tahu. Ada yang menyampaikan kata soe Iya, tadi? iya. Ada. Oh, jadi jangan-jangan bisikan gaib ini. Sudah itu. Oh, bisikan Jadi gaib ya? begitu. Oh, Jadi gitu. ternyata Opa ini bukan hanya cerdas dalam bentuk nyata ya, tapi dalam bentuk gaib juga ya? Karena kita bisa melihat, dahulu saya bisa lihat. Iya. Kalau sekarang kan ketika banyak kali kita lupakan, akhirnya Iya. kita tidak tekuni soal Oke, itu oke. karena Iya, bukan oke. itu pelajaran kita. Nah, sudah. Kita lanjut dengan kata tadi Isap dulu rokok. tentang kecukupan daerah kita. Iya. Ketika tahun sudah berapa lama kemudian saya masih pulang dari Makassar ke Kulawi, saya diberi bantuan perusahaan, seluruh perusahaan. Pertama, Perusahaan apa? Kota Palu. iya. Dalam bentuk uang, dalam bentuk barang atau Sekarang dalam... penerangan listrik yang ada di Silai.
Oh, di Selai. Iya, dulunya Palu hanya khusus orang-orang pemerintah yang bisa mendapatkan lampu. Iya, 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 oke. Dan saya masukkan kepada rakyat, Iya. itulah dibilang LMD, Apa LMD? listrik masuk desa. Oh. Pemekaran saya mulai dari tahun 89, akhirnya sebar luas sampai 90-an. Saya pasang di sana 4 mesin. LMD listrik masuk desa ya? Saya pasang 4 mesin hingga jadi 6 mesin. Iya. Saya bangkit bersama Basarnas. Iya. Nah, selesai itu dengan konsultasi kita pada waktu itu, mereka bilang ketika sudah bagus dan kalau rusak ya kita ambil borongan dengan mereka. Jadi kita sekarang kerja dulu. Kira-kira Jadi borongan borongan pada waktu itu berapa? sosialisasi. Borongan pada waktu itu berapa banyak? Sosialisasi. Oh, berapa? Sosial. Apa sosialisasi itu? Kita berikan cuma-cuma. Berikan cuma-cuma bantuan pada masyarakat. Iya. Itu pada waktu sosialisasi ya? Iya. Hmm. Jadi kita sosialkan kepada masyarakat dan akhirnya mereka suka. Oh, begitu ya. Ketika mereka suka baru ada penagihan. Itu. Tapi kan belum dipakai listrik, masa sudah ditagih? Sampai 1 bulan. Itu dia bilang kita sosialkan dulu, itu kerja Oh, dulu. begitu. Setelah pemasangan selesai, Oh, iya. sekian bulan baru kita adakan penagihan, tapi bukan dari kita, Oke. dari ranting-ranting. Oh iya. Karena oke. berdasarkan ada pendidikan kan. Oh iya. Itu maksud dan tujuan. Jadi kita jangan kita ambil rangkul dengan satu bentuk saja, lain terbengkalai. Iya. Jadi setiap kali kita melakukan pekerjaan harus ada beberapa macam cara. Listrik kita pasang, kita bikin lagi perusahaan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Iya. Opa waktu itu. Macam listrik setelah selesai, Iya. setelah selesai kita pasang perusahaan crusher gilingan batu. Di mana itu? Loli. Oh, Opa punya anu ya, Saya punya perusahaan malah. punya jasa di situ ya. Punya Saya- campur tangan ya, punya Bukan lagi punya, saya punya perusahaan. Opa yang punya perusahaan itu. Iya, diberikan kepada saya pada waktu itu. Dan perusahaan itu kan jadi persoalan. Kenapa? Persoalannya di Itu mana? yang dibilang tadi. Bapak tidak usah datang. Yang punya perusahaan ini oleh yang punya dan dia sudah mati di sana. Hmm. Tuh, gitu riwayatnya. Jadi saya punya. Saya berdasarkan tritura, Apa tritura? 3 tuntutan rakyat. Oh iya. Kalau saya kaji kembali kita ambil, berarti Iya. kita merongrong. Siapa yang dirongrong? Ya pasti yang mengerjakan sekarang. Pasti dia bilang, saya punya. coba Tapi kamu." kan hak. Kalau mau diikuti pada peraturan, tidak mengerti tentang tritura, Iya. pasti seperti kata Pak Iwan tadi. Siapa yang mencetuskan tritura? Hah? Ya kalau kita, kalau Oh. saya sudah lakukan, saya Iya. mencetuskan. Contoh, semua ada. 3 tuntutan rakyat ada. Soal keuangan, pabrik kertas Pulau Baku ada. Oh gitu. Tempat tinggal, Tapi kan pulau itu sudah lama tidak digunakan. wah pabriknya ada tuh. Ya. Kertas ada sekarang tinggal pakai elektronik, cetak uang ada. Iya. Di Palu kan ada. Hmm. Jadi kalau orang mau bicara kepada kita tentang dan segala, kita kaji dulu. Mereka katakan berani ambil kesimpulan sendiri. Sekarang mereka tanya, tujuan apa? Sekarang analisa saja, siapa yang tidak membutuhkan uang? Iya, semua orang kan membutuhkan uang. Satu. Siapa tidak membutuhkan Mengaku uang? tuh? Iya. Nah, kedua. Opa membutuhkan uang tidak? So itu dia bilang siapa yang tidak? Iya. Saya bertanya, Iya. ternyata semua mengaku Butuh. suka. Nah butuh. Sekarang Opa Aduh. butuh tidak? Sudah itu dibilang siapa lagi? Semua Oh, kan. begitu. Sedangkan saya kalau tidak ada Kalau uang, tidak mungkin butuh, kalau ada. butuh uang kenapa tidak ambil alih ulang perusahaan? Disitulah yang kesalahan besar kalau kita mengkaji persoalan nanti, karena itu pasti muncul persoalan. Iya, oke. Itu berarti kita menghambat kita yang melakukan tritura, kita memberikan tritura, menerjemahkan dan memberikan, malah Iya. kita lagi bikin persoalan. Berarti kita gigi pak kita. Aduh. Tahun berapa itu terjadi? Hah? Tahun Kalau berapa? kita mau Enggak, ikuti- dulu kejadian itu tahun berapa? apanya? Yang Opa cerita ini tahun berapa itu? Tidak, kalau kita mau ikuti tritura, ya. Ya. Tritura kan kita sudah lakukan dari tahun 80-an. Bukan tahun 60-an. Oh, itu dia pendidikan pemerintah awal. Sejak Soekarno Iya, tahun Soekarno, 66 ya. Soeharto, dorang kan sudah melakukan trituranya, tetapi kan Oh. tidak sampai pada rakyat. Oh begitu ya. Iya, Ini tritura yang dilakukan oleh Opa. iya. Yang nyatanya sampai rakyat kecil ada. Dulunya ada. Hmm. Halo, ada di mana? Ada itu dulu. Iya, ya. Tidak ada kok. Iya. Nah, sekarang ada, Pak.
Ya. Apakah itu dia bukan tuntutan rakyat? Nah, siapa yang berikan? Siapa pikiran? Opa. Nah itu. So jelas. Iya. Tapi nanti Opa kalau difoto senyum ya. Ya. Jadi ini cerita dengan Pak Iwan. Bagus sekali. Bung Iwan, Oh, jangan Pak, ya. Bung Iwan. Ya. Jadi bercerita dengan Bung Iwan. Iya. Sungguh itu sekali menyemangatkan sekali sama Menyemangat apa kalau istilah Mengsemangatkan. menyemangat ya? Iya. Menyemangati ya? Iya, jadi Menyemangatkan ya? iya. Jadi semangat kita untuk ungkap apa yang kita pernah lakukan di negara. Iya. Dan kita bukan berencana ingin kekuasaan. Apa tanggapan Opa terhadap negara ini sekarang? Di negara kita ini dari tahun 45 penderitaan sangat berat. Tahun 45. Dari tahun 45 baca pada sejarah. Sejarah apa itu? Sekarang sejarah negara. Iya. Konflik kesana kemari tidak pernah habis. Iya. Betul. Karena ketidakcukupan. Apa yang mau menyebabkan konflik di negeri ini? Karena ketidakcukupan. Ketidakcukupan ya? Ya. Tidak saling menyemangati ya? Pertama, tidak mencukupkan karena tidak ada semangat. Malas, melamun, hayal dan segala. Lari ke dalam konflik semua. Oh begitu ya? Keluarkan mereka dari konflik Iya. atau kedalaman sana, malah kita yang kena serangan dari dalam sana. Iya, iya. Disitulah maksud dan tujuan bilangan demokrasi. Yang mendirikan demokrasi melanjutkan demokrasi adalah guru. Guru atau buruh? Guru. Guru. Kenapa mereka saya bilang melanjutkan demokrasi? Apa pemahaman Opa terhadap demokrasi? Pemahaman saya karena kepemikiran mereka tidak pernah mereka tahu bagaimana bisa merubah kehidupan. Oh begitu ya? Karena pendidikan mereka belum mampu. Maka berdirinya demokrasi yang melanjutkan demokrasi adalah guru, karena mereka mendemokrasikan tentang pelajaran. Sebab kalau hanya di hayalan tidak mungkin mereka akan ada, pasti kan sirik, dengki dan segala tetap akan memuncak. Itu bukan demokrasi. Bagaimana tapi itu adalah suatu rangka terombang-ambing. Suram. Terombang-ambing bukan ya? Ya, terombang-ambing dengan pengetahuan atau ilmu yang mereka miliki, karena mereka tidak pernah tahu. Maka itu pendidikan selalu dibilang ilmu dan pengetahuan. Oke. Bagaimana perkembangan demokrasi menurut Opa sekarang saat ini? Ketika pelajaran mereka ada, karena melanjutkan demokrasi itu adalah guru, Ya. maka mereka membuktikan demokrasi lewat pendidikan adalah suatu kemajuan. Mau Ya. kerja, tidak mau kalah dengan keberadaan. Mereka sibuk dengan urusan. Iya. Kalau dahulu sibuk dengan hayalan. Oke, durasi podcast kita ini, obrolan santai Bung Iwan ini sudah hampir lebih 1 jam. Ya. Jadi nanti kita lanjutkan di diskusi atau di obrolan santai berikutnya di episode ketiga, part ketiga. Apa kesimpulan Opa dari perbincangan kita dari awal sampai? Kesimpulan ini adalah suatu langkah, siapa tahu. Iya. Ketika ada oknum, siapapun dia ingin berusaha, jangan ikut seperti langkahku, karena sangat berbahaya. Badai selalu menanti. Oke. Itu kesimpulan akhirnya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di channel Bung Iwan. Yang obrolan santai Bung Iwan di episode ketiga bersama Opa Oleng. Iya. Oke, begitu. Mantap.